Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari ini sahabat pencinta Nabi dan Rasul semuanya diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Musa dan Firaun. Raja Firaun bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir. Tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Firaun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta kepada mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi tersebut. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Firaun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi laki-laki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu, tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Firaun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Firaun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Firaun. Istri Firaun itu bernama Aisyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Aisyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusui pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kepada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Firaun dengan Aisyah selama beberapa tahun hingga dia beranjak remaja. Pada suatu ketika, Musa mendapat dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Firaun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Firaun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Firaun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Musa pun melarikan diri ke kota Madian. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya kepada Nabi Syuaib, dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Pada saat itu, Nabi Syuaib berkata pada Musa bahwa jika ia berhasil mengembala ternak selama 8 tahun lamanya, maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi jika Musa berhasil mengembala sampai 10 tahun lamanya, Musa diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan kedua-duanya. Seiring dengan perjalanannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu mengembala ternak Nabi Syuaib selama sampai 10 tahun lamanya. Musa pun tiba-tiba ingat dengan
kekejaman Firaun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginannya kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Nabi Syuaib pun memberi izin sehingga Musa kembali ke kota asalnya, yaitu Mesir. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Syafurah. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit, saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana, terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih begini: Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah, maka jalankanlah perintahku, karena tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat dan menyembah hanya kepadaku. Nabi Harun pun diminta tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah setelah ia menerima wahyunya. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Firaun, tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api diminta oleh Firaun saat dia masih kecil. Hal tersebut membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana, menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan Rasul Allah yang akan mengajak Firaun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Firaun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Firaun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir itu. Firaun sangat marah melihatnya dan menyebut bahwa Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Firaun dan pasukannya. Hingga Firaun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Akan tetapi hal itu juga tetap membuat Firaun tidak percaya bahwa Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasul Allah. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Firaun dan Firaun menolaknya, Firaun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa, tapi para pengikutnya juga diperintahkan untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat tiba di sana, Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan, karena pasukan Firaun berada di belakang mereka sedang mengejar dan ia dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Firaun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis, dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberang lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi Laut Merah kembali menjadi satu, dan seluruh pasukan beserta Firaun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Firaun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang permintaannya.